bahwa sepertinya kita ini juga minta mahar dan sebagainya. Saya ngomong langsung kok sama Pak Ahok. Pak Ahok, itu ngomongin mahar-mahar. Jangan gitu dong. Ngomongnya dulu dari mana. Tapi dari saya memangnya saya minta mahar, ayo terus terang. Tanyain nanti ya. Kalau Pak Ahok, enggak, kalau 2.000 malah saya dibayarin. Ngomong juga dong. Saya punya berapa calon loh. Jangan khawatir. Jadi kalau yang satu ini enggak saya rekomendasi. Jadi masuk jalur kilat. Bisa langsung, enggak jadi jret. Masuk ini jret. Itulah yang dideklarasikan. Jadi hati-hati saja ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini juga gitu, waktu saya ke DPP ngobrol sama ibu kan. Jadi bilang, ibu kan nanya sama saya juga persis yang di koran yang ngomong gitu. Kamu bilang mahar? Enggak, aku nggak pernah bilang gitu kamu. Saya cuma bilang kalau yang partai lain saya pusing. Kalau ibu mau nyalonin saya mah aku santai aja. Ibu yang pusing kok nyariin duit ini. Partai kok ngapain saya pusing? Kalau partai kan nggak ada batasnya. Sementara itu isu baru mengemuka seiring munculnya Tri Risma hari ini sebagai pembicara dalam acara pembekalan kepala daerah Partai Berlambang Banteng. Risma disebut-sebut masih punya kesempatan besar untuk ditugaskan oleh Megawati untuk ikut dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Meski begitu, kepastian Risma maju sebagai DKI 1 juga belum nyata benar. Aspirasi untuk memberikan dukungan kepada Mas Jarod agar dengan pengalamannya sebagai wakil gubernur di DKI dan mampu menjalankan tugas-tugas bekerja sama dengan baik dengan gubernur, Mas Jarod diusulkan sebagai calon wakil gubernur, tetapi ini masih dalam proses. Jarod jadi wakil gubernur, gubernurnya siapa Pak? Ya tunggu momentum yang tepat. Tim TV One mengabarkan. Jadi Bu Mega tersinggung ya kalau dari pernyataan ya, masalah mahar yang disampaikan oleh Ahok dan lain sebagainya begitu. Dan ada kalimat tambahan di belakangnya tadi, saya banyak loh calon, nggak hanya yang instan satu aja begitu ibaratnya, masih bisa ada pilihan lain seperti itu. Itu kode sinyal untuk ya, kalau partai politik kan memang wadah persemaian calon-calon pemimpin bangsa. Itu sebabnya kalau calonnya tunggal itu aneh. Pasti partai politik justru tempat penggodokan itu kan. Jadi pasti memiliki banyak calon. Paling tidak calon-calon potensial. Kalau yang pertama soal mahar, tidak hanya Ibu Ketua Umum. Yang pertama kami juga memprotes kan, karena kami sadar betul ketika tahun 2012 kami dengan bergotong royong ya mengeluarkan dana masing-masing. Seperti saya mendapatkan kepercayaan di Kelapa Gading saat itu dengan dua rekan saya, dan kami bahu-membahu ya mengumpulkan dana untuk membantu sosialisasi pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama. Itu sebabnya ketika beliau menyampaikan harus bayar mahar dan seterusnya, kami protes keras. Tetapi intinya sebenarnya bukan itu ya. Intinya partai politik itu kan membutuhkan dana ya untuk memobilisasi ini, menggalang kekuatan di bawah, sosialisasi, kemudian persiapan untuk dana saksi dan seterusnya. Nah ini tidak persis sama dengan mahar. Kalau mahar kan sepertinya untuk mendapatkan rekomendasi gue bayar deh ya. Jadi sangat transaksional. Tetapi kalau biaya politik kan memang harus dikeluarkan. info dari mana Bu Mega sampai mengkonfirmasi itu langsung ke Pak Basuki Cahayapurnama? Loh, kami kan kalau rapat-rapat di DPP selalu menyampaikan informasi itu. Ya. Artinya benar Pak Ahok bicara soal mahar seperti itu. Di media kan ramai seperti itu saat itu. Oke. Ya. Kami maju melalui jalur independen karena kalau di parpol takut kena mahar begitu kan. Itu kan ramai sekali saat itu. Dengan kalau mungkin publik mengartikan pernyataan Bu Mega tadi adalah kekesalan Ibu Mega terhadap Basuki Cahayapurnama lah, itu kurang lebih, karena membawa-bawa mahar begitu, sudah pasti pilihan tidak jatuh lagi ke Basuki Cahayapurnama seperti itu. Ahok atau Basuki ini yang ceplos-ceplos ya menyampaikannya ke publik. Tetapi secara diam-diam kan banyak yang menyampaikan, belum apa-apa sudah tanya. Kalau saya lewat partaimu maharnya berapa ya? Seperti itu sudah menjadi semacam kosakata umum ya. Tetapi sekali lagi itu karena persepsi yang keliru ya. Seakan-akan kalau menggunakan atau maju melalui parpol ya maka ada semacam tanda petik uang sewa ya. Karena mereka sendiri tidak, misalnya bukan kader dari dalam gitu kan. Mereka sendiri juga berpikir selama ini mungkin transaksional begitu.
kalau misalnya tidaklah Ahok, ada alternatif Risma Jarot yang berkembang saat ini? Politik adalah selalu saya katakan seni memelihara peluang ya. Itu sebabnya peluang seberapapun kecil tetap selalu dijaga ya. Artinya kemungkinan besar? Kemungkinan Kecil. seberapapun kecil tetap harus dijaga. Karena politik tidak bisa deterministik ya. Tidak bisa pasti betul gitu seperti ilmu 2+2 sama dengan 4 begitu, tidak seperti itu. Politik itu simbol juga tentunya Prof. Hendrawan. Pasti. Nah, pasti. Apalagi kemarin Bu Risma diberikan kesempatan untuk memberikan pengalaman, wejangan dan lain sebagainya kepada calon kepala Pasti, karena daerah. Bu Risma kan salah satu kader terbaik kami dan sudah ditunjuk sebagai juru kampanye nasional ya, juru kamnas ya. Kemudian juga Surabaya menjadi kota yang di tingkat internasional juga menjadi kota teladan ya, banyak ditiru oleh banyak negara. Mas Tobas, mendengar pernyataan Ibu Mega itu, apa komentar dari para pendukung Ahok? Ya, itu bagian dari penyampaian Ibu Mega terhadap calon-calon yang akan maju sebagai kepala daerah kan, karena agendanya adalah pelatihan bagi kepala daerah, calon kepala daerah. Jadi menurut saya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bu Mega nyebut nama kok Ya, Ahok, nyebut. katanya Nah, gitu. terkait dengan itu, mungkin kalau saya lihat ketika Ahok waktu itu mengutarakan soal isu mahar, mungkin karena beliau ada semangat yang sama dengan Nasdem. Kan dari awal, dari 2015 yang lalu, Nasdem menyampaikan bahwa Nasdem mendorong politik tanpa mahar, dan kita benar-benar memperkenalkan kepada calon kepala daerah bahwa untuk mendapatkan dukungan Nasdem sama sekali tidak ada biaya, gratis dan sebagainya. Itu selalu kita gambar-gambarkan. Nah, dengan semangat yang sama seperti itulah maka pada saat itu Ahok juga ingin menyampaikan pada publik bahwa ya semestinya ketika ada calon yang ingin maju kepala daerah lewat partai politik, maka juga harus seperti Nasdem yang menggunakan politik tanpa mahar. Tapi kalau saya pesannya melihat tidak seperti itu jadinya. Kan Ibu Mega cenderung tersinggung. Nah, dengan makanya pernyataan padahal pada Ahok. saat itu kan Pak Ahok tidak menyebut salah satu nama partai. Tapi partai politik. Tapi partai Dan politik. PDIP Nah, adalah ini partai politik. apa yang disampaikan oleh Pak Ahok justru juga bagian dari pembelajaran publik bahwa ayo kita tentang politik transaksional, kita tentang politik mahar. Itu yang mau disampaikan. Nah, semestinya sih apa yang disampaikan oleh Ahok harusnya kita apresiasi sebagai bagian dari upaya Ahok memberikan pendidikan politik pada publik. Oke. Kalau berharap, mungkin itu bisa dibantah oleh Anda, kata berharap itu begitu ya. Kehadiran PDIP di dalam koalisi Basuki Cahayapurnama, begitu. Artinya ini upaya yang tidak baik lah mungkin ditampilkan oleh seorang Basuki Cahayapurnama ketika kalaupun misal mengharapkan dukungan dari PDIP, Mas Tobas. Ya, masalahnya memang Pak Ahok ini kan orangnya ceplos-ceplos ya. Ya dia tidak peduli bahwa kalau akibat dari pernyataannya akan berdampak negatif terkait dengan elektabilitas dirinya, tidak peduli. Yang penting ya lihat saja apa yang saya lakukan, apakah bermanfaat atau tidak, apakah kita bisa merasakan atau tidak, apakah dianggap berhasil atau tidak. Kalau dianggap berhasil silahkan kita dukung kembali, kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu yang selalu digunakan oleh Ahok dalam hal menyampaikan isi kepalanya kepada publik. Nah, itu juga yang waktu itu disampaikan. Jadi dia tidak peduli. Sudahlah kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini dianggap menyinggung ya silahkan saja. Tapi kalau misalnya melihat apa yang saya sampaikan secara positif, itu lebih baik. Nah, jadi kan kita juga harus belajar. Kalau melihat suatu pernyataan, jangan melulu dipandang secara negatif. Kayak saya tadi melihat pernyataan Ahok, itu positif-positif saja kok. Nah, kalau kita berpikirannya selalu negatif, ya apapun nanti yang disampaikan oleh Ahok ataupun siapapun tokoh itu, dengan cara pandang negatif pasti akan keluar yang Berarti negatif. teman-teman pendukung Ahok melihat pernyataan Bu Mega tadi, saya masih ada loh nama-nama lain, tidak mesti satu nama yang instan seperti itu yang muncul seperti itu. Artinya kalaupun PDIP mengusulkan nama lain, nggak ada masalah buat pendukung Ahok. Sama sekali nggak ada masalah. Pada saat ini kan kita sudah mulai mempersiapkan diri, sudah mulai bergerak, membentuk tim dan sebagainya. Dengan 3 parpol, ditambah teman Ahok dan beberapa relawan, ya ini sudah berjalan. Termasuk Risma, kalau misalnya Risma Jarot seperti itu, ya juga tidak ada masalah. mampu sebenarnya menghadapi Risma Jarot. Ya mudah-mudahan. Kita kan Itu harus justru selalu siap. kontestasi yang menarik. Yang menarik, betul. Saya setuju. Itu Jadi, menjadi kontestasi yang iya. menarik. Tapi kan kalau sebenarnya saya menafsirkan apa yang disampaikan Ibu Mega tadi hanya untuk mengingatkan bahwa sebagai figur publik kita harus hati-hati di dalam membuat pernyataan-pernyataan. Karena kalau semakin banyak pernyataan yang disalah mengerti
disalah persepsi oleh publik, itu kan tidak bagus gitu. Nama Ibu Risma ini muncul terus gitu ya. Dan semakin santer gitu ya. Iya, tapi nggak tahu nih, masyarakat Surabaya masih keberatan atau sudah mulai ya agak melepas begitu hatinya untuk Ibu Risma ke Jakarta misalnya, karena masih disebut terus nama Ibu Risma ini, Mas Andi. Iya, siap. Mas Andi, silakan Mas Andi. Mas Andi, silakan Mas Andi. Iya, siap. Kami dari warga Surabaya mewakili Love. Iya, dengar Pak. Kami dari komunitas Love Surabaya dan mewakili warga Surabaya tetap merasa keberatan jika ibu kami wali kota Surabaya berangkat menuju DKI Jakarta. Kami dari warga Surabaya tetap menginginkan ibu wali kota Surabaya tetap menjaga amanah beliau selama 5 tahun untuk membangun dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diagendakan oleh Bu Risma, seperti itu. Ada sinyal yang kemudian ditangkap oleh beberapa pihak, Mas Andi. Salah satunya adalah kesempatan Bu Tri Risma hari ini kemarin di sekolah calon kepala daerah yang diadakan oleh PDI Perjuangan, memberikan arahan, wejangan dan sebagainya. Ini seakan-akan diartikan semakin kuat nih kalau Ibu Risma akan dipersiapkan untuk ke Jakarta, seperti itu. Tanggapan Anda deh. Iya, tanggapan saya sih seperti ini. Mungkin kami dari warga Surabaya menyesalkan jika Ibu Risma menerima atau maju ke DKI 1. Jadi kami tetap merasa kecewa jika Ibu nanti ke depannya tetap menerima rekomendasi dari DPP DIP. Kami tetap dari teman-teman mengupayakan bagaimana Ibu Risma tetap berada di Surabaya, karena petisi yang kemarin saya tanda tangan itu belum kami serahkan ke pihak Humas atau pihak wali kota, dan kami rencananya ingin menyerahkan petisi tanda tangan itu sebagai bukti bahwasanya kami warga Surabaya tidak menghendaki Ibu Risma berangkat ke DKI 1, seperti itu. Kapan rencana itu disampaikan, Mas Andi? Selama ini saya masih komunikasi terus sama pihak Humas untuk memfasilitasi kami dari komunitas Love Surabaya untuk menyerahkan petisi. Jadi istilahnya kami ingin Ibu melihat bahwasanya ini adalah petisi atau bukti tanda tangan warga Surabaya, yang mana Ibu harus melihat curahan atau hati dari warga Surabaya yang menginginkan, banyak yang menginginkan Ibu tetap tinggal di Surabaya. Nantinya Ibu akan kami minta untuk tanda tangan di kain putih yang ditandatangani oleh petisi kami sebagai bentuk bahwasanya Ibu tetap memegang amanah warga Surabaya, seperti itu. Ya, Tri Risma hari ini menjabat kembali sebagai wali kota Surabaya karena memang diusung melalui jalur partai politik, Mas Andi, bukan jalur independen seperti itu. Artinya Bu Risma pun mutlak sebagai petugas partai. Bila mana perintah partai memutuskan Tri Risma hari ini ke Jakarta, ya seorang Tri Risma hari ini pun juga harus mengikuti perintah partai tersebut, begitu Mas Andi. Iya, saya tahu itu karena mungkin Ibu sudah sekarang resmi menjadi kader partai atau petugas partai, jadi mau tidak mau Ibu pasti menuruti perintah dari DPP PDIP. Jadi tapi kami tetap merasa kecewa sebagai warga Surabaya yang telah dibesarkan atau telah dimanjakan di kota Surabaya seperti ini, tiba-tiba ditinggal Ibu ke DKI 1. Kami dari warga Surabaya tetap merasa kecewa. Adapun itu emang perintah atau tugas dari seorang kader partai dari atasannya untuk maju ke DKI 1, dari kami tetap menolak atau kecewa lah istilahnya. Jadi kami tidak menerima jika Ibu kami tetap maju ke DKI 1. Karena kami belum yakin apakah nanti ke DKI 1 Ibu nanti menang melawan lawannya. Jika menang, kami warga Surabaya juga rugi. Jikapun kalah Bu Risma, kami juga akan kehilangan semuanya. Ibu nggak akan dipercaya lagi di kota Surabaya jika kalah di Pilkada DKI Jakarta, seperti itu. Baik Mas Andi, terima kasih
sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Salam untuk yang di belakangnya, ada 6 orang ini nampaknya Komunitas semuanya. Surabaya, ya. Salam untuk semuanya. Baik, Prof. Hendrawan, kalau melihat kecintaan dari warga Surabaya begitu, apakah ini juga menjadi pertimbangan dari PDIP untuk ya sudah Ibu Risma di sana saja dulu karena dicintai oleh warganya Ya, begitu. berbagai bentuk petisi adalah pernyataan aspirasi, itu sebabnya tentu kami akan menilai ya, mempertimbangkan itu, sangat dipertimbangkan. Kalau tadi yang pertanyaan Dan Rivi adalah argumentasinya sangat Ibu Risma rasional. adalah petugas partai, apapun harus dijalankan walaupun itu perintah, misalnya harus pindah ke Jakarta. Ya kalau memang itu penugasan pasti Ibu Risma akan menerima ya, karena memang kultur kami adalah ya kultur penugasan ya. Dan kalau ada instruksi atau penugasan tidak perlu ditafsir ulang, hanya dijalankan saja. Dan Tidak ada negosiasi Bukan juga untuk begitu. ditafsirkan, negosiasinya sebelumnya dong. Oke. Sebelumnya kan sudah ada tukar-menukar pikiran, ya, ide, gagasan. Tapi sekali diputuskan tidak perlu penafsiran lagi. Jadi sekarang sih masih proses negosiasi mungkinnya dari warga Surabaya ini juga nego juga kan? Iya. Dan tentu masukannya banyak ya dari semua pihak ya. Itu sebabnya setiap minggu, bahkan sekarang kami rapat 3 kali ya dalam 1 minggu untuk membahas pasangan-pasangan calon di berbagai daerah, tidak hanya DKI loh. Ya, bahkan kami diminta untuk konsentrasi di luar dulu Mas, ya. Baru nanti gongnya DKI. Oke. Serius tidak sih sebetulnya PDI Perjuangan juga begitu untuk mengusung Risma ke DKI? Serius nggak? Atau hanya sasaran emosi sesaat? Karena Ahok pernyataannya tidak kunjung menguntungkan teman-teman yang ada di Mas Arief dan di Indi, PDIP. dari kacamata partai politik, proses untuk menentukan paslon ini kan melalui 4 tahap ya. Pada tahap eksploratif, kami menjaring nama. Pada tahap indikatif, kami menyampaikan nama. Pada tahap deklaratif, kami menentukan nama. Dan terakhir, pada tahap definitif, kami mendaftarkan nama. Sekarang ada di tahap yang Indikatif. Eksploratif Baik. sudah, indikatif. Nah nanti deklaratif, sabar, tunggu momentum yang baik ya. Kemudian terakhir ketika dengan formulir-formulir diisi di KPU itu namanya definitif. masing-masing tahap ini ada time frame-nya. Loh, time frame-nya jelas dong. Deadline KPU 23 September. Untuk yang indikatif sampai tanggal berapa? Nah, ini kami sedang berhitung. Itu sebabnya hari ini pun ada rapat ya. Besok ada rapat lagi. Ini hari ini ada rapat. Jadi ini kan sekali lagi melihat alur dinamika politik ya, intuisi, kalkulasi dan seterusnya. Yang disampaikan oleh Ibu Mega kemarin itu pernyataannya juga masuk di dalam Indikatif. proses diskusi. Indikatif. Iya. Kan eksploratifnya sudah. Penjaringan. Oke. Indikatif sekarang kemudian deklaratif. Tentu media berharap dalam waktu dekat supaya masyarakat tidak lelah, tidak letih ya. Kemudian terakhir nanti definitif. Apalagi masyarakat tentu akan kecewa loh, Prof. Hendrawan, bila mana memang nama Risma ini hanya disebut-sebut karena untuk mencubit seorang Basuki Cahayapurnama gitu. Oh ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Semua tahu lah, semua memahami. Oke. Atau jangan-jangan itu permainan dari manajemen pendukung Basuki Cahayapurnama mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap PDIP, Mas Tobas, karena memang digantungin juga oleh PDIP-nya seperti itu. Tidak, kita lurus-lurus saja lah kalau misalnya memang apa yang perlu kita sampaikan, yang tidak ya tidak. Tapi begini, yang paling penting juga partai politik ini kan tidak hidup dalam dunianya sendiri. Partai politik harus bisa menjadi jembatan, menjadi medium bagi harapan dan keinginan masyarakat ya. Kalau masyarakatnya menginginkan, misalnya kalau dalam konteks Pilkada DKI, kita menangkap catatan bahwa idealnya itu Ahok dengan Jarot, kan begitu. Nah karena itulah posisi kita tunggu ya bagaimana kalau misalnya bisa Ahok Jarot ya bagus, ideal. Tapi kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Nah konteks dari tim ini menunggu PD Perjuangan sebenarnya, kita coba menangkap harapan masyarakat yang menginginkan agar Ahok Jarot bisa berjalan. Jadi kita menampung itu bukan hanya supaya PD Perjuangan harus bergabung dengan Ahok, tapi juga ada hal lain yang kita juga jadikan itu sebagai landasan berpikir kita, sebagai kita menjalankan tugas dan fungsi partai politik untuk menghantarkan orang-orang yang terbaik di DKI ini untuk bisa memimpin DKI Jakarta. Tapi idealnya untuk mendapatkan Ahok Jarot tersebut, mencari hatinya pun juga harus elok juga gitu loh ya mungkin ya.
Ya itu tergantung dari bagaimana orang menangkap pesannya. Ya, Pak Ahok dengan pesannya seperti itu ya tergantung apakah ditangkap dengan cara positif atau negatif, kembali soal itu. Ya kita bisa menilai apapun lah tergantung dari cara kita berpikir. Baik. Ya. Positif akan keluar yang positif, negatif akan keluar yang negatif. Baik, sekarang tanggal 8 September berarti waktu tinggal sebentar lagi sebetulnya ya. Tinggal sebentar Berkurang lagi. terus ya. Tinggal 2 minggu, Indi. Bagi proses Iya. pilkada itu sudah mepet. Iya. Baik, Mas Tobas terima kasih. Terima kasih, Prof. Hendrawan, Indi. terima kasih. Tadi untuk Mas Andi juga Baik. di Surabaya terima kasih ya.